datang, selamat beribadah kepada Tuhan. Buat keluarga besar Sitorus, selamat datang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita bawa dan berdoa biar acara ini boleh berjalan dengan baik. Juga semua majelis, keluarga besar Kekinian Saleh, biarlah kita tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Penyertaan ini Tuhan, segalanya bagi. Haleluya. Penyertaan Tuhan, segala
kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk memuji-muji memuliakan Tuhan pada mengenai firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau
Kita akan catat kemudian sebelum kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita baca. Biar Tuhan kami menyerahkan seluruh acara dengan cara yang dilakukan
Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Sebelum kita masuk di dalam acara pesta adat keluarga Semarang Raya, saya menyampaikan renungan singkat firman Tuhan dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah kepada Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak Aram, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang terjadi sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Ishak menginginkan putranya yang kedua, namanya Yakub, supaya dia tidak, maka dikatakan, carilah istrimu supaya engkau mendapat istri, dan dikatakan, moga-moga engkau diberkati, moga-moga engkau beranak cucu. Apa yang terkandung di dalam nasihat atau pesan daripada Ishak kepada Yakub, supaya Tuhan memberkati dia mendapat seorang istri yang baik, dan Ishak juga memberikan kata-kata berkat, mengatakan Ishak memberkati dengan perkataan, moga-moga engkau diberkati, moga-moga engkau beranak cucu. Apa yang dikatakan oleh Ishak ini terkandung satu pengertian bahwa yang sesungguhnya sumber berkat itu bukan dari manusia, tapi sumber berkat itu datangnya daripada Tuhan. Maka dikatakan, moga-moga Tuhan memberkatimu. Dia mengucapkan kata-kata berkat dan sekalian doanya, moga-moga Tuhan memberkatimu. Ishak tahu tidak ada sumber berkat di luar Tuhan. Ishak percaya bahwa satu-satunya yang bisa mendatangkan berkat maka Ishak itu
mengucapkan kata kepada mereka. Hari ini acara besar dapat berbulan nomor buruk bersukacita bisa mengadakan acara ini. Tapi sesungguhnya ini Tuhan memberkati keluarga semacam berkatnya melalui tahap, melalui pekerjaan. Karena biaya ini bukan jutaan, belum juga. Belum dalam waktu. Untuk apa? Supaya dia untuk melaksanakan. Dulu hanya menikah karena keluarga ini ada untuk tugas orang berbadan, dan supaya menyadari juga. Jadi artinya betul-betul karena mungkin dulu waktunya tidak pas. Inilah waktu pas. Kenapa ini dilaksanakan? Bukan untuk supaya kalau lewat ini supaya pulang berdua berkah. Karena sumber berkat itu bukan dari pulang. Sumber berkat itu bukan dari pulang. Tapi kita sebagai orang Kristen di luar Tuhan tidak ada sumber berkat. Tidak ada. Tidak ada garis bawahnya itu bahwa sumber berkat itu bukan dari manusia, bukan dari Tuhan, bukan Tuhan, tetapi sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Sebab manusia ini juga kepada Tuhan. Karena yang bisa dilakukan manusia kepada tetapi sebagai orang-orang Kristen yang percaya hanya Tuhan itu sumber berkat, maka kita sebagai orang Kristen harus suka mengucapkan kata-kata mereka. Kalau kita yakin Tuhan itu sumber berkat, kita berkatakanlah itu kepada orang lain supaya Tuhan memberkati mereka. Seringkali dalam kita gereja berbeda mengatakan sesama berbeda Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Itu bahasa-bahasa di gereja lain-lain Tuhan. Sesama jemaat di gereja dalam berkomunikasi dia katakan kalau Tuhan memberkatimu, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sumber berkat. Maka sebagai orang-orang percaya yang yakin Tuhan itu semua berkat, maka kita harus biasakan berbicara mendatangkan berkat. Maka Ishak itu berkata dalam kitab, Ishak memberkati Yakub. Artinya dengan perkataan Ishak sebagai seorang ayah, dia berkata, moga-moga Tuhan memberkatimu. Jadi perkataannya memberkati dengan memakai Tuhan, moga-moga Tuhan memberkatimu. Moga-moga Tuhan memberkati keluarga kita. Jadi bukan Ishak yang cuma berkata, tapi dengan kata-katanya dia mengeluarkan kata-kata mereka.
sebagai orang-orang Kristen harus membiasakan diri kata-kata rohani, kata-kata membangun, kata-katanya suka memberkati. Ketika Maria menemui Maria, apa katakan? Tuhan menyertai supaya muncul kita ini sebagai orang Kristen. Perkataan kita juga bernapaskan kekristenan. Dalam Lukas 6 ayat 23 sampai ayat 20 dikatakan, pohon itu dilihat dari buahnya. Pohon itu dilihat dari buahnya. Hendaknya kita juga sebagai orang Kristen kita menunjukkan buah-buah kekristenan kita. Buahnya bagaimana? Lewat perkataan. Perkataan seseorang mencerminkan pribadinya. Karena buah kata-katanya bersumber dari hatinya. Kalau kita bertemu dengan orang kita tahu, kalau kita dengar mereka mengatakan, kami bertemu bukan mereka tahu. Oh ini tidak ya, itu masalah. Kalau kita bertemu dengan orang kita tahu, masalah oh ini bahasa Allah, ya kan? Kalau kita bertemu dengan orang kita dulu, bagaimana temannya? Kalau ketemu dengan orang yang sudah kenal, dia katakan, jauh, tanya di sini, kenapa ini? Kenapa dari bahasanya? Betul tak? Dari perkataannya, nampak semua dia. Kalau kita ketemu dengan sama kita, orang berkembang, ngomong, ngomong ini, oh ini tempat orang dalam. Bahasa ini mencerminkan, menunjukkan siapa ini. Supaya betul tak Bapak-Bapak ini? Belum dikasih sama dia ini, ampun benar. Dari bahasanya, ini bahasa baik. Kalau kita ketemu dengan supaya, dari bahasanya kita betul. Supaya orang kalau kita orang Kristen, hendaknya perkataan kita berlepaskan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen suka menasihati dan berkatakan, Tuhan menyertai saya ini bersuka Tuhan mau, Tuhan memberkati. Kalau ada kata-kata selalu Kristen, Tuhan memberkati, katakan sesuatu, dia berkata, Tuhan suka, oh itu malah Kristen. Kita sebagai orang Kristen, hendaknya kata-kata kita bernuansa kekristenan. Bukan berarti kita hapuskan adat kita, kata-kata kita. Tetapi bagaimana supaya kita yang sudah sumpah dan sudah berkristus, jangan kita munculkan hanya suku kita itu. Kita munculkan juga perkataan kita, bukan hanya kata-kata adat, tapi kata-kata yang sesuai dengan kekristenan kita. Dengan perkataan Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus berkata kedua. Suatu saat dalam kitab Rut pasal 2 ayat 4, Boaz itu seorang kaya raya, tapi dia seorang Israel tidak taat kepada. Karena dia orang kaya raya, ketika dia pergi ke ladangnya di sana banyak pekerjanya, kata-katanya tidak semua. Sekalipun dia kaya, dia kaya raya. Tapi ketika dia menemui karyawannya,
Kita berkata, boleh. Kau begitu bertemu, dikatakan, Tuhan banyak kaya. Karyawan yang sejuk. Karyawan itu merasa baik. Oh, bos ini pemilik daripada ini yang bekerja kita. Oh, dia bicara Tuhan sama kita. Dikatakan kalau kita karyawan Tuhan menyertai. Sejuk. Pada waktu dia katakan Tuhan memberkati Tuhan. Berarti karyawan juga orang percaya Tuhan. Bos mengatakan Tuhan menyertai dia. Karyawan berkata Tuhan memberkati Tuhan. Ternyata bos ini seorang yang percaya. Nampak dari perkataannya. Ketemu dengan Ruth yang terkenal dikatakan Tuhan membalaskan, Tuhan memberkati perbuatan baikmu kepada ibu mertuamu. Sudah mendengar semua perbuatan baikmu. Tuhan kiranya memberkati engkau. Padahal itu bersih. Bos itu seorang yang kaya raya yang melakukan kata-katanya dari sombong. Setelah orang kalau sudah kaya, alasannya tidak sombong. Dan menggaya manusia. Tapi itu manusia. Dia berkata, Tuhan kiranya memberkatimu. Karena saya sudah melakukan begitu baik. Ruth juga cerita kepada Naomi. Bos itu maksa Naomi. Karena boleh. Saya dibantu. Jadi kita ngomong, apa kata Naomi? Tuhan kiranya memberkati bos itu. Ternyata Naomi juga orang percaya Tuhan. Sehingga perbuatan orang lain kepada dia dibalas dengan doanya. Tuhan yang memberkati dia. Nampak sekarang bahasa bos orang yang sudah percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Betapa indahnya dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam berdoa kita, di luar kita, di gereja, termasuk acara-acara biasa seperti berbicara kita kata-kata yang bermasalah orang. Puasa itu tidak salah, nasihat itu bagus, tetapi coba kita menunjukkan bahasa Kristen ini dengan berkata Tuhan memberkati. Saya masuk Tuhan mau bela. Saya masuk Tuhan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati cucuku. Kiranya kebenaran dalam orang Kristen nampak bahwa orang Kristen ini berdosa. Bahasanya bahasa Tuhan. Tidak melulu hanya kata-kata manusia. Hanya kata-kata manusia. Ayah waktu tidak dulu saya hubungan sekolah dikasih lulus. Mereka sedikit ayah. Nanti senang dia dunia rumah harga berkata tak boleh kata-kata anak kau pemuda bertoba. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terus ada juga kata-kata panjang tapi dia alena masuk Tuhan. Saya masuk Tuhan Yesus berkati. Tapi nampak merasa nampak Allah berkesan dalam kata-kata. Betapa indahnya orang ini dalam kata-kata ini sesuai dengan pengakuan kita bahwa keluarga sekarang mereka ini bisa melaksanakan pada ini karena Tuhan sudah memberkati. Tuhan sudah memberkati, bisa mengumpulkan Tuhan kejujuran untuk aspek ini, untuk masuk dalam aspek ini. Kalau keluarga sekarang saya ini mengakui bahwa Tuhan memberkati, dia juga tidak menggunakan kata-kata
Tuhan Yesus berkata, saya pasal semua. Tuhan Yesus berkata, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Hendaknya kata-kata kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen. Kalau kita lihat teman-teman, kalau membuat cara mereka tidak bisa lepas daripada nampak, lebih nampak akan mereka daripada ada mereka. Kita tidak perlu dengarkan ayat ini, tapi bagaimana supaya acara-acara Kristen itu dalam masyarakat ada nuansa kebenarannya, katakannya. Kita munculkan kita ini. Bahwa kita orang Kristen, kata-kata tidak boleh, kata-kata yang bersifat Kristen, bahasa orang, bahasa saling berkati. Dengan berkata Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Itu amat sebabnya kita berdoa. Isa ini berkata, moga-moga Tuhan memberkati, moga-moga engkau dapat istri, moga-moga engkau mendapat keturunan pada cucu. Bukannya Isa simbol berkata, tetapi dia mengucapkan kata-kata berkata. Kiranya kalau Anda memberikan sesuatu, jangan lupa dengan kata-kata Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati dengan kepada berkata kepada itu merupakan doa. Kiranya juga acara ini, acara pada ini diberkati Tuhan. Ayat ini tidak bahasa Indonesia yang sudah bilang dari sebelum, kemudian akan sekian. Kenapa? Tetapi ada hal-hal yang diaturkan oleh Allah. Ada yang mereka maaf supaya itu benar. Tapi kita sebagai orang Kristen kita harus munculkan bahwa kita ini orang-orang yang tidak tahu berkata kita juga berkata memahami. Dan yang kedua acara ini keluarga Simara-Mare, keluarga Jawa dan semuanya saling menguatkan, saling memberkati sehingga saling berkati dan Tuhan juga memberkati. Demikian firman Tuhan. Naga salam kemudian Pak Musa paling sama-sama tidak baik. Salam
terima kasih buat segala berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat keimanan, bahkan Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Engkau adalah satu-satunya sumber pertolongan, Engkau adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Berkat pertolongan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan,
Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sukses ini mengawali acara kami setelah berjalan di berkat Tuhan. Buat saatnya dalam kita memberkati semua dengan damai sejahtera berkesan, bahkan juga berjalan dengan baik di dalam Tuhan, berjalan dengan Tuhan dimuliakan, diberkati, berjalan dengan berakhir dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa buat seluruh undangan yang sudah datang hadir di acara ini. Tuhan berkati kepada mereka, bukakan mereka di sokong ini dengan sehat. Dengan juga Tuhan, cuaca yang malam, cuaca yang cerah, sehingga cuaca yang sangat menyaksikan bangsa ini dalam berjalannya acara hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akhiri ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita menerima berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan Roh Kudus yang menolong, menuntun, menyertai, menghibur, menguatkan iman kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya hingga Yesus akan bertemu malam. Haleluya. Jadi ada yang dulu boleh, mana yang stop. Jadi dia tu, abang pandai nami. Alam naik ulen nami nama ulen nami di pertikian imani nama susah, ina pasaton, sulam-sulam bahuku, ya nakon ni bungan di doga atau pakaran kerinci. Di sananya mereka asal hubungi kami berhite, nama doktor kami di pertikian asal di dom nama Tuhan siap cudung la gorga siap cudung la topak. Bejalan jauh kami jauh gorga bulan-bulan. Di Portugal. Kami bagi dua kabupaten kami, bukan di Lugo, kabupaten nomor 2 di Batam, ayo manusia,
Mama Teraja, sosok ini yang di atas daripada yang lihat kita dulu. Gabi Mama Tenami, nama perkeris, nama lawan jiwa manusia, hidup dan berperi dan susu silakan perlu pada jauh. Sonari pe asa jumolo kami masuk batu amat tua di batang. Semua itu amat Teraja dengan seperti ada dari lalu. Pertama kami undang sungai. Mangido pasok-pasok siya naman ng mga tuwa di bata. Pedaman gundang ngete. Kung saya ay mga siya kumina. Lumay.
yang berharap untuk menjadi mengambil kamu yang gudang ini dan yang nanya kau tua mata nomor 2 di mata yang membangga dia yang merasa kami minum perjukunami si raja itu orang nagabi pertikeno kupasatangna tunamu amang guru pangulun nabi sitpunya. Boleh mah jamu raja di budak-budana. Anggun narwaga ini jamu budak-budana ini kejodoh saha marah mula usah kapten asahan torneng si benon baru dalam tornani. Tasok di mana? Rencana nani raja nabi. Jadi gayma amang guru anak tuan guru dan guru. Ba cumulo pasatong nang pergi Tuhanmu pergi lemong nami. Lima paginon kami gula-gula mula Tuhanmu pangurun nami. Gabi manggung nira oras amal pertarias namaro. Dinamat natapak kami naik nangirang ibu di alamat pangalamat sangat pangalamat tua siana mata martua dewata jalan duka rohani dison mampu hidup ujung-ujungi raja di ula-ula nami nunga pernah tapak kami dison amal pakai nami naik romahani manompa-nompa raja di ula-ula nami di pertikian dauliau di parnakok di mata darah tangiang yang ula-ula nami masa nakok makok kadauli nakok akan ada yang tumpahnya mata mertua di bata di hanya kapamurona pedah yang tahu satu sih.
anggota kelompok di sini.
Ya. Oh, nomor ini ada semuanya. Oh,
Dewa.